Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari kasih dalam Tuhan. Kembali lagi bersama program GPDI Film Latimas Menyapa. Sebelum kita melakukan aktivitas di sepanjang hari ini, mari sama-sama kita merenungi kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya ambil dalam Mazmur pasal yang ke-63, ayat yang pertama dan yang kedua. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Mazmur pasal yang ke-63 ini ditulis oleh seorang Raja Daud, dan kita tahu bersama, sebelum dia menjadi seorang raja, dia harus mengalami yang namanya penderitaan, dia harus mengalami yang namanya proses, dia harus mengalami yang namanya hal-hal yang tidak enak yang datang dalam kehidupannya. Bahkan dalam Mazmur 63 ini bagaimana ditulis ketika dia berada di padang gurun Yehuda. Nah, padang gurun berbicara sesuatu yang tidak enak, berbicara sesuatu penderitaan, berbicara sesuatu proses yang datang dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bersama, padang gurun hanya terdapat tanah yang gersang, padang gurun tidak ada air, padang gurun tidak ada makanan, padang gurun berbicara tentang suatu hal yang tidak enak dalam kehidupan kita. Padang gurun hanya ada hal yang panas di sana, bagaimana terik matahari yang menyinari padang gurun, tidak ada tempat berteduh di sana. Begitu juga dalam kehidupan Raja Daud. Ketika dia berada dalam suatu proses, ketika dia berada dalam penderitaan, padang gurun berbicara suatu penderitaan yang datang dalam kehidupan Raja Daud. Tetapi apa yang dilakukan Raja Daud ketika dia dalam penderitaan? Apa yang dilakukan seorang Raja Daud ketika dia dalam situasi yang tidak enak, dalam suatu masalah? Dalam ayat yang kedua firman Tuhan katakan, Ya Allahku, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ketika Daud mengalami yang namanya penderitaan, dia harus berada di padang gurun. Dia mencari Tuhan. Dia tidak mencari air untuk memuaskan dahaganya. Dia tidak mencari makanan untuk tubuh jasmaninya. Tetapi firman Tuhan katakan, dia mencari Tuhan, dia haus kepada Tuhan, dia rindu kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita, apa yang akan kita lakukan ketika kita dalam penderitaan? Apa yang akan kita lakukan ketika kita dalam suatu masalah? Seringkali kehidupan kekristenan, ketika mengalami yang namanya masalah berat dalam kehidupan mereka, mereka mencari pertolongan dalam dunia ini. Mereka mencari sesuatu yang secara instan, bisa dilihat suatu masalah yang bisa diselesaikan secara instan. Tetapi mereka tidak mengerti bagaimana ketika kita mencari pertolongan dalam dunia ini hanya bersifat sementara. Berbeda dengan cara Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita datang dalam hadirat Tuhan, Tuhan menyelesaikan sampai ke akar-akarnya sehingga masalah dalam kehidupan kita selesai semua. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, apa yang dilakukan Raja Daud? Apa yang dilakukan Raja Daud ketika dia dalam penderitaan? Dalam ayat yang kedua tadi kita sudah bacakan bagaimana Daud mencari Tuhan. Jiwanya rindu kepada Tuhan, jiwanya haus kepada Tuhan, tubuhnya rindu kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dalam Filipi 4 ayat 13 katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan bisa saja menyelesaikan masalah kita. Tetapi untuk kita bisa naik level, kita harus menghadapi yang namanya masalah. Tapi Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian. Bahkan firman Tuhan katakan, Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melewati masalah. Masalah masih ada, tetapi firman Tuhan katakan, Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melewati masalah. Sehingga Raja Daud katakan, dia mencari Tuhan karena dia tahu, dia sadar di dalam Tuhan dia mendapatkan suatu kekuatan. Bahkan dalam Mazmur 62 katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daud mengklaim bahwa benar hanya dekat Allah saja dia mendapatkan kekuatan. Hanya dalam Tuhan dia mendapatkan ketenangan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita, bagaimana firman Tuhan ajarkan ketika kita dalam penderitaan, ketika kita dalam masalah, kita cari Tuhan. Dan apa yang akan terjadi ketika kita mencari Tuhan? Kekuatan untuk menghadapi masalah. Bahkan firman Tuhan katakan, mendapatkan ketenangan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kita berdoa.
Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, bagaimana firman-Mu menguatkan kehidupan kami. Mungkin di hari-hari ini kita akan mengalami masalah Tuhan, bahkan akan ada proses yang datang dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi kami yakin percaya Tuhan, ketika kami datang di hadirat-Mu, ketika kami Tuhan datang dalam Engkau Tuhan, kami yakin percaya Engkau memberikan kami kekuatan, bahkan Engkau memberikan kami ketenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Engkau yang menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini, Engkau yang menyertai Tuhan, bahkan keluarga kami, Engkau yang memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan dalam tangan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.